Ya, selamat pagi anak-anakku sekalian. Pada kesempatan ini kita akan belajar tentang posisi strategis Indonesia yang terdiri dari letak astronomis, geografis, dan geologis Indonesia. Ya, selamat datang di channel saya. Jangan lupa untuk di-like dan di-subscribe ya. Nah, anak-anakku sekalian, kita perlu tahu capaian pembelajaran untuk materi geografi kelas 11. Nah, di dalam capaian pembelajaran ini ada keterampilan proses ya. Jadi yang isinya pada akhir fase peserta didik terampil dalam membaca, menuliskan tentang posisi strategis, pola keanekaragaman hayati Indonesia dan dunia, kebencanaan dan lingkungan hidup, kewilayahan dan pembangunan, serta kerjasama antar wilayah. Peserta didik mampu menyampaikan, mengomunikasikan ide antara mereka, dan mampu bekerja secara kelompok ataupun mandiri dengan alat bantu hasil produk sendiri, berupa peta atau alat pembelajaran. Nah, itu untuk keterampilan proses. Kemudian ada pemahaman konsep. Nah, pada akhir fase peserta didik mampu mengidentifikasi, memahami, mengolah, menganalisis, serta mengevaluasi secara keuangan tentang posisi strategis, pola keanekaragaman hayati Indonesia dan dunia, kebencanaan dan lingkungan hidup, kewilayahan dan pembangunan, serta kerjasama antar wilayah, memaparkan ide dan mempublikasikannya. Nah, posisi strategis Indonesia. Nah, kenapa dikatakan Indonesia itu posisinya strategis? Letak geografis Indonesia dianggap strategis karena berada di persilangan antara dua benua, yaitu benua Asia dan benua Australia. Demikian juga berada di antara dua samudra, yaitu Samudra Hindia dan Samudra Pasifik. Anak-anakku sekalian, kita juga perlu tahu terkait dengan batas wilayah Indonesia. Berdasarkan batas wilayah, posisi Indonesia berbatasan dengan berbagai negara, laut, dan samudra. Nah, di sini kita coba klasifikasikan terkait dengan batasnya. Yang pertama, sebelah utara berbatasan dengan Malaysia, Singapura, Filipina, Selat Malaka, Selat Singapura, Laut Cina Selatan, Laut Sulawesi, dan Samudra Pasifik di sebelah utara. Kemudian sebelah selatan berbatasan dengan negara Australia, Timor Leste, Samudra Hindia, Laut Timor, dan Laut Arafuru. Berikutnya di sebelah barat berbatasan dengan Samudra Hindia, dan sebelah timur berbatasan dengan Papua Nugini dan Samudra Pasifik. Nah, berikutnya kita ke peta konsep materi pembelajaran. Nah, pada peta konsep ini terdiri dari dua peta konsep. Yang pertama yaitu letak astronomis, letak geografis, dan geologis Indonesia. Yang kedua, pengaruh letak astronomis, geografis, geologis Indonesia. Baik, kita lanjut ke topik berikutnya, yaitu letak geografis dan astronomis. Nah, apa itu letak geografis? Letak geografis adalah letak suatu daerah yang dilihat dari kenyataannya di bumi dan menentukan pula letak posisi antara daerah yang satu dengan daerah lainnya. Sementara itu, letak astronomis adalah letak suatu tempat berdasarkan garis lintang dan garis bujur. Nah, anak-anakku sekalian, di sini karena berbicara terkait dengan letak astronomis, maka di dalam letak astronomis itu ada yang dinamakan dengan garis lintang dan garis bujur. Apa itu garis lintang dan garis bujur? Garis lintang adalah garis hayal pada peta atau globe yang sejajar dengan garis khatulistiwa. Sedangkan garis bujur adalah garis hayal pada peta atau globe yang menghubungkan kutub utara dan kutub selatan bumi. Nah, bisa dilihat dari gambar ini. Nah, gambar yang secara horizontal ini adalah garis lintang, sementara gambar yang sebelahnya yang melintang ataupun yang membujur dari atas ke bawah ini namanya garis bujur. Ya, selanjutnya letak astronomis Indonesia.
letak astronomis Indonesia berada pada 6 derajat LU, 11 derajat LS, dan 95 derajat BT sampai 141 derajat BT. Nah, berdasarkan letak astronomis ini, Indonesia memiliki batas-batas. Batas wilayah Indonesia paling utara pada koordinat 6 derajat LU terletak di Pulau W, Provinsi Nangro Aceh Darussalam. Kemudian batas wilayah Indonesia paling selatan pada koordinat 11 derajat lintang selatan berada di Pulau Rote, Provinsi Nusa Tenggara Timur. Sementara wilayah Indonesia paling barat pada koordinat 95 derajat bujur timur berada di Pulau Bre, Provinsi Nangro Aceh Darussalam. Dan terakhir, batas wilayah Indonesia paling timur pada koordinat 141 derajat bujur timur berada di Sungai Flai, Kota Merauke, Provinsi Papua. Nah, letak astronomis Indonesia, kita masih berada di letak astronomis Indonesia. Wilayah Indonesia juga dilewati oleh garis zero latitude atau garis lintang 0 derajat atau bisa dikenal dengan garis ekuator atau garis khatulistiwa. Wilayah Indonesia yang dilewati oleh garis khatulistiwa adalah Kota Bonjol di Sumatera Barat, Kota Pontianak di Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Timur, Sulawesi Kepulauan Batu di Sulawesi Utara, Pulau Halmahera di Maluku Utara, dan Pulau Waigeo di Papua Barat. Nah, berikutnya dampak letak astronomis Indonesia. Nah, kalian harus tahu dampak letak astronomis Indonesia. Yang pertama, letak garis lintang Indonesia berada pada 6 derajat lintang utara sampai 11 derajat lintang selatan menjadikan Indonesia beriklim tropis dengan ciri-ciri yang pertama. Intensitas curah hujan tinggi, mendapatkan sinar matahari sepanjang tahun, memiliki 2 musim yaitu kemarau dan penghujan, kelembaban udara yang tinggi, memiliki hutan hujan tropis. Kemudian yang kedua dampaknya adalah perbedaan waktu, yaitu di Indonesia memiliki 3 daerah waktu, ada waktu Indonesia bagian barat, waktu Indonesia bagian tengah, dan waktu Indonesia bagian timur. Nah, ini adalah peta Indonesia dilihat dari letak astronomisnya ya. Kalian bisa perhatikan di sini ya. Ini ada letak lintangnya dan di sini ada letak bujurnya ya. Bisa diperhatikan. Nah, berikutnya letak geografis Indonesia. Nah, inilah yang menjadikan Indonesia itu letak atau posisinya strategis. Karena Indonesia itu diapit oleh 2 benua dan 2 samudra, yaitu benua Asia dan Australia, sementara samudranya Samudra Pasifik dan Samudra Hindia. Nah, akibat letak geografis Indonesia ini, Indonesia memiliki pengaruh atau fenomena, yaitu adanya perubahan musim yang merupakan pengaruh dari hembusan angin muson. Angin muson bergantian berhembus dari arah Asia ke Australia. Ini membuat Indonesia memiliki 2 musim yang berbeda, ataupun sebaliknya ya, dari Australia ke Asia. Nah, 2 musim yang berbeda itu yaitu musim hujan dan musim kemarau. Nah, kemudian yang kedua, Indonesia memiliki strategis yang terletak di jalur perdagangan utama dunia, yaitu Selat Malaka. Ini membuat banyak potensi perdagangan di Indonesia. Nah, yang terakhir itu terkait dengan letak geologis Indonesia. Apa sih letak geologis Indonesia? Letak geologis Indonesia merupakan letak suatu wilayah berdasarkan struktur dan komposisi batuan yang membentuk bumi. Itu letak geologis. Nah, letak geologis Indonesia berada di titik pertemuan dari 3 lempeng tektonik besar. Ada lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Nah, akibat letak geologis Indonesia ini juga Indonesia rawan terhadap gempa bumi. Ya. Nah, ini ya. Jadi dampak geologis Indonesia ini ada dampak positif, ada dampak negatif, ya. Nah, di sini ada dampak positifnya. Yang pertama, keragaman sumber daya mineral yang dimiliki oleh Indonesia. Yang kedua, letak geologis Indonesia yang membuat Indonesia memiliki banyak gunung berapi yang memberikan manfaat lain berupa sumber daya mineral. Tapi perlu diketahui bahwa dari dampak geologis Indonesia ini, Indonesia rawan akan bencana alam. Dalam hal ini, gempa bumi dan gunung meletus. Ya.
Nah, itu yang perlu digarisbawahi ya. Itu ya. Oke, ya, ini gambar peta ya dari letak geologis bahwa Indonesia itu diapit oleh lempeng besar. Ada namanya lempeng Pasifik, lempeng Eurasia, dan lempeng Indo-Australia. Atau bisa juga ini Indonesia itu memiliki namanya jalur pegunungan api aktif, yaitu ada Sirkum Mediterania dan Sirkum Pasifik, gitu ya. Atau juga ada namanya dangkalan, ya ada dangkalan Sunda dan dangkalan Sahul. Ya, itu secara geologis ya. Nah, sampai di sini kira-kira bagaimana dengan posisi strategis Indonesia terkait dengan letak astronomis, geografis, dan geologis. Ya, mudah-mudahan bermanfaat apa yang bisa Bapak sampaikan. Selamat belajar, terus belajar. Demikian ya. Jangan lupa untuk di like dan di subscribe. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.